Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang teknologi kebumian. Jadi yang pertama-tama adalah, apa sih teknologi kebumian? Nah, teknologi kebumian adalah suatu pemanfaatan ilmu untuk memahami dan mengelola proses bumi. Fokus utama dalam teknologi kebumian ini adalah yang pertama, peningkatan pemahaman tentang planet ini. Yang kedua, mengelola sumber daya alam secara efektif. Yang ketiga, mengurangi dampak bencana. Yang keempat, memantau kondisi lingkungan. Dan yang terakhir, yang kelima, mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana kita bisa tahu ada gempa, bahkan sebelum terasa getarannya? Disinilah seismograf berperan. Ini adalah alat yang mendeteksi dan merekam gelombang seismik dalam bumi, seperti telinga kita terhadap detak jantung bumi. Cara kerjanya adalah dengan sensor yang sangat sensitif, ia mencatat getaran tanah, mengubahnya menjadi sinyal listrik, dan menghasilkan seismogram. Data ini penting untuk mengetahui lokasi, waktu, dan kekuatan gempa, serta sangat membantu dalam proses peringatan dini dan riset geologi. Seismograf dipasang di daerah rawan gempa dan gunung api, dan terhubung dalam jaringan global untuk memantau aktivitas bumi secara real-time. Baik, selanjutnya adalah Georadar atau GBR. Ground Penetrating Radar merupakan alat NDT atau non-destructive yang digunakan untuk mendeteksi struktur di bawah permukaan yang mencakup lapisan, rongga, hingga cacat subpermukaan. Prinsip kerjanya yaitu dengan memancarkan gelombang radar ke dalam tanah, lalu dipantulkan kembali, dan pantulan ditangkap dan analisis untuk membuat profil bawah permukaan. Kelebihannya yaitu non-destructive, resolusinya tinggi, serta cepat dan efisien. Georadar sendiri ini tidak hanya digunakan oleh teknik geologi, namun juga digunakan oleh teknik geofisika. Alat selanjutnya adalah horizontal water sampler, yaitu alat yang digunakan untuk mengambil sampel air pada kedalaman horizontal tertentu, khususnya di muka badan air seperti danau atau laut. Alat ini berguna saat kita ingin mengukur kualitas massa air di lapisan tertentu tanpa mencampurnya dengan lapisan massa air di atasnya. Cara kerjanya, alat diturunkan pada kedalaman target, kemudian alat dibuka dengan mekanisme pegas sampai air tertangkap. Setelah airnya tertangkap, maka tabung akan menutup dan akan dibawa ke permukaan untuk diuji parameter-parameternya. Parameter yang paling sering diuji adalah parameter kimia seperti suhu, salinitas, dan pH air, serta parameter biologis seperti kandungan klorofil pada massa air. Sekarang aku akan menjelaskan apa itu flow watch. Flow watch itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan arus dan mengukur kecepatan angin. Kalau untuk mengukur kecepatan angin namanya adalah air ampere, dan kalau untuk mengukur kecepatan arus namanya water ampere. Alat ini digunakan kalau untuk mengukur kecepatan arus itu hanya dimasukkan ke dalam laut gitu, dengan kedalaman tertentu. Tapi kalau mengukur kecepatan angin, dia hanya dipancarkan ke suatu tempat supaya dapat terdeteksi kecepatan anginnya. Tapi saat untuk mengukur kecepatan arus ini memiliki kekurangan dikarenakan di saat laut itu sangat dalam, alat ini tidak bisa digunakan. Tapi walaupun alat ini belum bisa digunakan pada kedalaman laut yang sangat dalam, alat ini tetap banyak digunakan di saat akan melakukan studi di lapangan. Karena kan alat ini mudah untuk visual dan praktis. LIDAR atau Light Detection and Ranging merupakan sistem pemindahan jarak jauh yang menggunakan sinar laser. Teknologi ini bekerja dengan memancarkan laser ke permukaan target, kemudian menghitung waktu yang dibutuhkan laser untuk kembali ke sensor untuk menentukan jarak secara akurat. Alat ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, contohnya pemetaan topografi, survei geospasial, dan lain sebagainya. Echo Sounder adalah alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman air dengan memanfaatkan gelombang suara. Cara kerja alat ini dengan mengirimkan sinyal dari permukaan ke dasar perairan, kemudian mendeteksi gema yang dipantulkan kembali ke sensor. Kedalaman dapat ditentukan secara akurat dengan menghitung waktu, serta memperhitungkan kecepatan rambat suara dalam air. Baik, selanjutnya adalah ETS atau Electron Total Station. Alat ini digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal antara dua titik dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Selain itu, ETS juga dapat mengukur jarak secara otomatis antara alat dan prisma reflektor menggunakan sinar inframerah ataupun laser. Hal ini membuat proses pengukuran menjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional, sehingga sangat ideal digunakan dalam pemetaan topografi dan pengukuran lahan. Sementara itu, GNSS atau Global Navigation Satellite System adalah sistem satelit yang berfungsi untuk menentukan posisi, kecepatan, dan waktu secara global dengan bantuan sinyal radio dari satelit. GNSS mencakup berbagai sistem navigasi seperti GPS dari Amerika Serikat, GLONASS dari Rusia, Galileo dari Uni Eropa, dan BeiDou dari Tiongkok. Teknologi ini memungkinkan pengguna mengetahui posisi secara real time dan digunakan luas dalam pemetaan, transportasi, pertanian presisi, serta berbagai aplikasi geospasial lainnya. Dalam meteorologi, ada beberapa parameter yang diukur, yaitu temperatur, tekanan udara, kelembaban udara, curah hujan, serta arah dan kecepatan angin. Nah, ada satu alat nih yang mampu mengukur semua parameter tersebut, yaitu AWS atau Automatic Weather Station. Bagaimana sih cara kerja AWS? Nah, pada AWS itu sendiri terdapat komponen sensor yang berfungsi untuk mengukur parameter cuaca tersebut yang kemudian akan direkam oleh data logger dan selanjutnya akan disimpan di dalam SD card internal. Ada pula komponen lain dari AWS, yaitu sistem cetak daya seperti panel surya dan komponen lainnya untuk mengirimkan data otomatis secara real time. Kopter sonde adalah drone meteorologi nirawak yang dirancang khusus untuk mengukur kondisi atmosfer di berbagai ketinggian. Berbeda dengan radio sonde, kopter sonde dapat terbang secara terkontrol berulang kali dan presisi tinggi ke lapisan atmosfer rendah hingga menengah. Sentinel-4 adalah misi pengamatan bumi Eropa yang dikembangkan untuk mendukung program Copernicus Uni Eropa dalam memantau bumi. Misinya adalah untuk mengamati siklus harian komposisi troposfer di atas Eropa dan Afrika Utara, khususnya memantau jejak gas kualitas udara seperti ozon, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, formaldehida, glioksal, serta aerosol dan awan untuk mendukung aplikasi kualitas udara layanan pemantauan atmosfer Copernicus.